ini dia kamar tidur utamanya. Wih, keren juga ya. Dan katanya di sini ada yang menarik nih. Kita lihat yuk, ada apa di sini? Halo, jumpa lagi bersama saya Rianto di channel Real Estate. Nih, sekarang saya lagi di satu perumahan. Di belakang sini ada satu rumah keren nih, di perumahan Surabaya Barat. Dan rumah ini adalah salah satu rumah dengan developer yang sangat besar dan termasuk perumahan elit di Surabaya Barat ya. Nah, ini yang kerennya lagi adalah rumah di sini, ini lokasinya bagus banget, deket ke pintu tol dan juga akan masuk ke dalam jalurnya Middle West Ring Road. Di sini juga akan dibangun satu kampus besar di Surabaya dan juga beberapa kelebihan-kelebihan lainnya. Nah, sebelum kita bahas lebih detail untuk rumah yang di belakang ini, buat kalian nih yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Real Estate dan jangan lupa nyalain tuh lonceng supaya nanti kalau ada video-video baru kalian bisa ikutin dan bisa jalan-jalan untuk review rumah lain. Ya udah, yuk. Oke, kita bahas ya untuk rumah ini secara detail mulai dari perfasatan bawah sampai atas, atas sampai bawah. Nih, kalau dilihat dari model depan, ini fasadnya udah kelihatan banget kalau rumah ini adalah modelnya Skandinavian. Tapi ada juga yang menarik di sini karena Skandinavian ini ada semacam unsur ini ya, kayak industrialisnya gitu, kelihatan dari perbesian dan juga perwarnaannya. Oke, untuk bagian atas atau bagian atapnya, ini khas Skandinavian, dia pakai model atap yang pelana. Dan di samping kanan kirinya itu bukan sekedar ada cordek aja, tapi juga ada semacam kayak nanti kelihatan ada void-voidnya, ada lubang-lubangnya dan juga ada kaca-kaca. Untuk kemana itu? Nanti kita bahas di bagian detailnya. Tapi paling tidak ini kelihatan tuh. Sekarang untuk bagian depannya, nih di bagian paling depan itu bener-bener pas center banget. Jadi kayak ada semacam anak panah gitu ya, khas Skandinavian. Dan dia ada tetap permainan maju mundurnya. Jadi semacam frame itu di bagian tengah tuh kayak anak panah itu, dia maju kurang lebih ya, mungkin sekitar hampir 1 meteran. Dan dia nggak sekedar pakai warna abu-abu, tapi ada warna hitam-hitamnya dikit. Kelihatan nggak tuh di situnya? Nah, di tengahnya di sini nih ada permainan lagi yang tadi sedikit-sedikit industrialisnya ya. Pakai besi dan besinya itu pakai apa? UNP ya? Apa UNC? Oh, UNP. Nah, turun ke bagian bawah. Nah, ini full kaca jendela dari kiri sampai kanan untuk yang bagian tengahnya. Ini keren banget untuk pencahayaan di dalam. Nanti kita coba. Nah, untuk bagian pinggirnya nih, untuk bagian pinggir sini kelihatan ada semacam kayak para-para gitu ya. Nah, ini biar kelihatan agak privasi, karena di situnya tuh ada bolongan, semacam kayak void gitu. Oke, sekarang kita geser yuk ke area yang lebih bawah. Nah, untuk area sini, ini ada satu area carport yang ditutupi oleh kanopi. Dan kanopinya ini termasuk kanopi yang kokoh banget ya kalau lihat dari bahannya nih. Untuk frame-nya pinggir-pinggir aja pakai besi modelnya yang UNP dan tebel banget. Terus untuk pilarnya di sini pakai besi juga yang tebel nih, lihatin segede gini buat nopang yang bagian atas. Nah, untuk bagian atas ini memang ada besi holo-holo lagi untuk semacam kayak reng-rengnya, tapi ditutupin lagi oleh para-para yang motifnya pakai motif perkayuan gini. Jadi nggak polosan apa ya, hitam-hitam besi-besi doang, ada kesan kerennya nih dari perkayuannya. Terus untuk tutupnya dia pakai polikarbonat dan warnanya itu bukan yang warna terang gitu, tapi agak sedikit gelap. Jadi bagian sininya nggak terlalu kepanasan. Jadi kalaupun ada kendaraan di sini, ya harusnya lebih terlindungi dan beneran nggak terlalu kepanasan untuk area bawah sini. Nah, untuk perkarpotannya, di sini karpotnya termasuk lega karena ukurannya 5 meter kali 5 meter. Muat untuk 2 mobil dan juga mungkin ada beberapa sepeda motor. Nah, karena rumah ini kan tadi lebarnya 7,5, jadi artinya di sini sekitar dapat 2,5 meteran. Nih, lumayan bisa buat taman. Di sini ada tamannya mungkin ya kita kelola sendiri ya. Sekitar 2,5 meter, ada juga tandon dan ada beberapa tanaman yang benar-benar kita kelola sendiri. Tapi kalau untuk bagian depan, nah ini kan sudah masuk ke areanya developer. Nah, ini nih untuk tanaman, ini bisa jadi inspirasi buat kalian. Jadi di sini ada tanaman yang lumayan tinggi, bisa gede banget, nggak ngerusak akarnya untuk ke tandon. Dan bisa ini buat apa istilahnya bonsai ya. Jadi ini sejenis Urictea. Kemudian yang agak kecil-kecil lagi lumayan tuh bisa dapat lili air mancur di sini atau yang seruni jalar atau apa istilahnya ya, tusuk konde gitu ya. Lumayan bisa dapat macam-macam. Kalau itu, oh itu tanaman liar ya. Itu bunga telang loh itu, walaupun tanaman liar tapi bermanfaat buat kesehatan. Oke, kita geser lagi ke bagian yang perfasatan lagi. Nah, untuk area sini, ini ada satu area, ada yang tahu area apa ini? Pakai besi-besi seperti ini dan ada kisi-kisinya,
Apakah ini garasi? Nanti kita cek ya. Tapi yang pasti di sini ada satu area dan ini dipisahkan ya. Warnanya pun berbeda. Ini pakai abu-abu yang warna gelap hampir hitam. Kalau dindingnya jelas abu-abu warna terang. Nah, untuk dinding yang sebelah sini dia pakai batu alam yang warnanya putih. Jadi kesan natural atau sedikit tropisnya masih bisa didapetin nyambung sama ini. Tuh, ini batu alam? Tidak. Persis seperti batu alam zaman sekarang kan keren ya. Ini motifnya tekstur batu alam tapi ini adalah HT. Ini ada 3 jendela dan ini hampir floor to ceiling ya. Ini pasti ketahuan di dalamnya bakal terang banget dan sirkulasi udara juga kalau dibuka semua ngebes. Nah, geser ke sini, ini ada satu pintu dan pintunya ini motifnya perkayuan, matching lah sama itu tadi ya yang kayak kesan alam-alamnya gitu. Dapat smart door lock juga by Dexen. Tapi untuk masuk ke area dalam, ini kita perlu naik lagi satu step. Jadinya rumah bagian dalam ini lebih tinggi. Filosofinya bagus. Naik rumah lebih tinggi. Yaudah kita masuk. Halo. Nah, ini dia untuk bagian dalam rumahnya. Begitu masuk, kesannya tuh kayak apa ya? Kayak leganya pasti dapat ya. Tapi kayak masuk kayak ruang-ruang spa atau apa ya. Pewarnaannya ini asik sih beneran. Dan ruangannya juga termasuk lega karena kurang lebih ini 3,5 meter kali 4,5 meter kalau sampai situ karena kepotong tangga ya. Nah, ini leganya benar-benar kerasa banget karena ini modelnya open space. Boom, sampai area ruang keluarga nanti di sana. Tapi nanti yang sebelah sana. Kita bahas yang sini dulu ya. Nah, ini untuk tempat duduk di sini ada satu sofa. Mungkin muatnya sekitar 2 orang ya kalau nyaman. 3 orang bisa. Untuk coffee table-nya juga oke ya. Di pinggir ini nih, dia pakai yang round, tapi pinggirnya ada kayak penghalang gini. Jadi kalau kita naruh makanan atau minuman nggak sampai tumpah-tumpah. Dan yang keren lagi nih, ini bisa dibuka. Tuh. Ini bisa buat naruh entah itu mungkin cemilan-cemilan atau apapun lah ya, ditaruh di sini nggak kelihatan. Geser ke sini nih. Ini masih matching dengan yang coffee table tadi. Di sini ada semacam console table atau rak atau apa ya, kredensa juga bisa lah ya. Dan ini bisa buat naruh beberapa barang tuh, lumayan. Di atasnya juga bisa untuk yang terbuka. Nah, geser ke sini, tuh kan kelihatan ya, ada perkayuan-perkayuan gini. Ya, opsional sih ini, tapi lumayan bisa meredam suara juga mendapatkan ambience-ambience yang hangat. Dan di sini ada satu taman kering ya istilahnya ya. Tapi kalaupun mau jadi buat taman basah juga masih memungkinkan. Kok taman basah ya? Taman beneran ya? Karena di atasnya tuh ada void. Dia sementara voidnya tadi kan ditutup pakai polikarbonat gini, tapi bisa banget kalau kita mau pakai modelnya sliding. Jadi tetap ada sirkulasi udara dan tanaman yang hidup juga masih bisa karena langsung kena sinar matahari. Yuk geser ke sini. Nah, di sini baru ada satu ruang keluarga dan termasuk nyaman banget di sini ruang keluarga, bisa buat santai-santai sama keluarga. Ada tambahan lagi puff di situ tuh bisa dapat 2, mau di sini taruh lagi bisa. Intinya keluarga rame-rame bisa banget ngumpul di sini. Rumah ini memfasilitasi banget buat kalian yang keluarga besar. Jadi pas makan di sini ini bisa muat buat 6 orang loh. Bahkan mau extend juga masih bisa. Di sini taruh lagi satu, di sana satu lagi kursi. Jadi bisa 8 orang. Dan sambil makan-makan, have fun di sini, duduk-duduk situ masih nyambung karena tanpa sekat, sistemnya open space. Dan untuk area makan termasuk hangat juga, ada permainan perlampuan-perlampuan. Ini lampu gantungnya sementara warnanya sih putih ya. Kalau mau dibuat kuning juga lebih asik sebetulnya. Dan pemandangannya dong tuh, seret ke area taman. Pencahayaannya bagus dan juga pemandangannya bagus banget. Nah, kalau kalian pengen nih dapat meja makan yang gede kayak gini dan ini praktis dan termasuk yang simple, ini bisa kalian cek di Informa. Ini bukan iklan tapi nggak apa-apa. Karena biar kalian tahu detailnya dan kalau pengen silahkan beli modelnya seperti ini. Informa termasuk untuk yang beberapa furniture tadi yang di depan juga ya. Oke, kita geser ke sini yuk. Nah, karena ini adalah rumah gede 7,5 kali 18, makanya di sini dapat 2 dapur. Nah, yang ini adalah dapur bersihnya. Jadi asik nih, kita habis masak-masak di sini, mungkin masak yang simpel-simpel atau agak ribet dikit nggak masalah, langsung disajikan di tempat makan ini. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk detailnya ya. Jadi, untuk top table-nya dia pakai solid surface dan ada sedikit grinder-grinder kayak bercak-bercak kuningnya ini, tapi asik sih. Nah, untuk bagian atasnya ini ada cooker hood merek Modena, masih satu set dengan kompor tanamnya yang Modena juga. Dan ini bagian atasnya ada perkayuan buat nyimpen kayak semacam udaranya gitu. Dan ada ambalan-ambalan, ini simpel sih, ambalannya nyambung dari sini sampai situ. Karena ini sekali lagi dapur bersih ya, dapur kotornya nanti di sebelah sana. Jadi buat barang
Di sini nggak terlalu banyak lah, nggak masalah. Tapi di bawahnya ini bisa buat naruh banyak barang. Mau yang modelnya rak gini ataupun modelnya seperti ini juga ada. Dan untuk tempat minumnya dispenser sementara aja di sini ya. Karena kalau kulkas di sini pas banget nih. Tuh, begitu buka, ngambil bahan-bahan masakan atau makanan, cuci di sini, potong-potong, masak. Nah, dari dapur, koneknya langsung ke dapur lagi. Nggak, ini adalah area kekuasaannya ART. Jadi di sini bisa untuk masak-masak, dapur kotornya di sini nih, mau dikasih lagi kitchen set di sini, masih memungkinkan, nyuci-nyucian di sini. Dan area sini bisa untuk naruh mesin cuci ataupun bahkan gudang. Nah, di sini kan tempat tidurnya ART masih termasuk manusiawi, bisa untuk satu kasur dan juga tempat untuk lemarinya. Nanti mau mandinya bisa banget di sini. Private, nggak gabung dengan pemilik rumah. Dan di sini tuh kesan dinginnya dapat banget karena ini ada kisi-kisi yang tadi dari depan tuh dari area carport, kisi-kisi dan push langsung anginnya ke area void di situ. Jadi bisa buat jemur tuh area sini nih. Tapi kalau takut kehujanan bisa banget pakai kanopi yang sliding nanti di sininya karena sudah disediakan untuk instalasi dan juga saluran airnya aman. Yo, sekarang masuk lagi ke area dalam untuk lanjut ke bagian taman nih, taman yang cakep di sini. Tuh, jadi sambil makan sambil masak langsung pemandangan ke area taman yang cakep kayak gini nih. Untuk taman ini cakep banget karena dia dapat area yang lega, jadi sekitar 3 meter kali 375 atau hampir 4 meter. Bisa dikasih batu-batu kayak gini, batu yang putih, batu alamnya warna kehijauan dan juga untuk taman-taman di sini. Bisa banget untuk tanaman, bisa beragam di sini kayak jualan tanaman juga tuh. Ada lili air mancur, ada palem-paleman, ada soka, ada neoregelia kayak gini. Macam-macam bisa kita buat tanemin di sini. Mau dibuat kolam ikan juga masih memungkinkan sih di sini sedikit ya. Sambil makan, sambil menikmati. Asik sih. Oke, dari area taman geser ke sini ada satu area sementara sini masih kosongan, tapi bisa buat ruang kerja. Bisa banget juga kalau mau dibuat kamar tidur, karena lumayan 3,75 kali 3 meter. Bisa buat bahkan kasur yang gede sekalipun ya, mungkin queen lah masih oke lah ya. Jadi kalau ada orang tua yang di sini, bisa banget dan manusiawi banget pakai kamar tidur yang sini. Buat kamar tamu, apalagi dapat gede banget. Sementara ini buat mungkin kayak ruang-ruang duduk, ruang baca, bisa pakai ya yang praktis-praktis kayak gini, punyanya Informa untuk rak-rak penyimpanannya. Hiasannya yang simple-simple, Informa banget gitu ya di sini, jadi kayak show unitnya. Oke, kayak gini nih tempat-tempat untuk baca-baca, duduk di sini, dapat lampu, asik juga melihat pemandangan ke area taman. Nah, dari sini ini kan ceritanya kamar. Kalau ada kamar tidur harus ada kamar mandi dong. Tuh, di situ kamar mandinya. Ada ngumpet satu kamar mandi di lantai satu ini. Nah, ini dia kamar mandinya. Mulai dari lantai ya. Di lantai ini dia pakai lantai yang motifnya tuh batu alam. Jadi benar-benar kita kayak lagi di villa batu alam. Per naturalnya dapet. Untuk pintunya juga dia pakai pintu kayu dan aman banget pintu kayu yang ini karena nggak kena cipratan air. Ini area kering kan, area basah nanti di situ. Dindingnya dia pakai yang model motif marmer gini, jadi kontras. Ada terang, ada gelap. Tempat klosetnya dia pakai eco flash standar aja kayak gini ya. Dan juga untuk tempat cuci tangan, wastafelnya juga kecil aja, segini cukupan. Geser ke sini. Nah ini buat area mandinya. Area mandinya ini lebih rendah ya, jadi area basah kan. Jadi no nyiprat-nyiprat, apalagi kalau kita pakai tirai di sini. Karena sementara pakai tempatnya cuma segini. Wih, ini tebal banget. Dan kuat juga ya, karena dia nempel ke bagian atas. Jadi kunciannya dapat double. Oh ini nih, tuh dia pakai yang shower modelnya rain shower. Nah dari area kamar mandi, saya ngeliat ke area luar sini tuh, kesannya kenapa ya? Kok keren banget, mewah banget. Baru ternyata ini nih lantainya dia pakai marmer asli. Dan kalau kalian pengen kayak gini nih kesan mewahnya dapet, bisa banget nih pakai lantai marmer kayak gini. Nah sekarang kita naik ke lantai 2-nya yuk. Nah menuju ke lantai 2 kita akan ketemu satu area tangga dulu. Dan begitu pertama ngelihat nih hangat dan mewahnya tuh dapet banget karena perkayuan dan dipadu-padankan dengan warna putih di sininya. Ya walaupun baiknya sih tetap pakai clean ya di sininya ya, karena kalau ngepel-ngepel nanti bakalan kotor di pinggirnya. Tapi kayunya nih asik sih. Termasuk untuk area railingnya. Railingnya ini dia nempel ke tembok, tapi oke banget dan kuat karena ditopang pakai
besi plat dan ditutup pakai perkayuan. Dan lebar banget loh ini, sekitar 1 meter 125 atau 120-an lah ya, kan kepotong bata ya. Enak, jadi kalaupun kita papasan masih oke lah harusnya kalau orangnya kecil. Orang gede ya gantian. Yaudah naik yuk. Oke, nah area tangga ini kan kita menuju ke lantai 2, ada satu putaran balik. Dan di sini lega banget lihat, sekitar hampir 2 meteran, dan tadi kan 1 meter 20 atau 1 meter 25. Jadi papasan di sini, area sini, ini enak banget, lega banget, dan cahayanya dong. Selain dari sini, yang ada jendela gede, tuh yang atas tadi dibahas, kan ada pencahayaan alami langsung dari atas. Jadi area sini pastinya terang banget. Nah di area tangga, bordes 1, bordes 2, baru kita masuk ke area lantai 2 yang sesungguhnya. Tapi di sini ada satu taman dong tuh. Ini bisa buat taman kering, bisa untuk tanaman-tanaman yang nggak terlalu banyak kena air dan tetap bisa hidup karena ada sinar matahari di area sana. Dan di lantai 2 ini termasuk leganya, ada bentuk lorong bentuknya L gini, dan di sini bisa banget dimanfaatkan untuk ya rak-rak atau mungkin meja sedikit buat kita baca-baca di sini. Masih oke banget. Di situ ada kamar yang keren tuh, tapi nanti aja. Kita ke sini dulu. Yuk. Nah, ini dia kamar kedua di rumah ini. Nah, untuk lantai 2 ini ada satu kamar yang lega banget, jadi 4,5 kali 3,75. Wah, ini mau pakai king size sekalipun untuk tempat tidurnya sangat mumpuni. Dan pemandangannya juga tuh, langsung ke taman bagian belakang. Dan tembus juga ke taman, kok taman, apa sih? Ada kamar, bisa dada-dada sama anggota keluarga yang lain di situ. Yuk, kita lanjut ke kamar sebelah sini. Oh ya, sebentar. Untuk rumah ini, perkamarannya dia pakai modelnya pintunya tuh yang engselnya pivot ya, kayak gini nih. Tuh, makanya untuk kusennya langsung pakai kayak tembok begini. Yuk geser yuk. Nah, ini dia kamar tidurnya. Kurang lebih sama juga, jadi di sekitar 4,5 meter kali 3,75an, dan pemandangan juga sama, dapat taman tuh. Bisa dadar juga sama keluarga kita yang di sebelah sana tadi. Asik-asik. Dan untuk instalasi AC-nya juga sudah ready tuh. Udah ada colokan buangan airnya dan juga untuk colokan listriknya untuk powernya. Oke, dari kamar kita geser ke kamar mandi. Nah, karena 2 kamar tadi itu nggak ada kamar mandinya, maka kamar mandinya di sini, kamar mandi umum. Tapi gantian ya, jangan barengan. Kamar mandi ini termasuk kamar mandi yang enak banget sih menurut saya. Dan ini dipertahankan dari bawah sampai atas. Kerasa dejavu kan? Ya, karena kamar mandi yang bawah dengan atas ini sama. Yang membedakan adalah satu lantai 1, satunya lantai 2. Gitu aja sih. Dan termasuk oke lah. Di sini ada wastafel juga, kecil aja kan wastafelnya tuh. Cukup kalau buat sekedar cuci tangan. Lengkap ada kloset tutup dan juga area basah untuk mandinya. Termasuk sirkulasi udaranya juga tuh. Sama persis dan sama-sama sehatnya. Dari mana udaranya? Yuk kita bahas ke sebelah yuk. Tuh, dari sini nih untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaannya. Nah, karena di sininya ada semacam kayak skylight. Walaupun ini tertutup, tapi bisa banget kalau kita buat modelnya kanopi yang sliding. Jadi benar-benar sirkulasi udaranya dapat, bukan sekedar cahaya doang. Makanya enak tuh tembus dari bawah sampai atas. Dan tetap aman dong pastinya, karena ada railing di sini dan railingnya kuat banget. Ini pakai besi yang kayak gini, plus perkayuan nempel tembok ke tembok, kuat banget. Yuk ke master bedroom. Nah, ini dia kamar tidur utama atau master bedroomnya. Lega banget, 4,25 kali 4,5. Walaupun kepotong ini ya, tapi dari sini sampai situ. Dan plusnya ada balkon, nanti kita lihat dari sana ya. Ini untuk rumah ukuran segini, termasuk lega banget nih kamar tidurnya. Bahkan untuk king size sekalipun, mau taruh bench lagi di sini bisa nih, karena nggak sampai mengganggu area sini kan. Mau kita ngapain aja nih di kamar, ngapain aja ya tidur lah. Di sini pun bisa untuk gaya yang lain, tahu nggak? Nih tuh, gaya apa itu? Sambil baca buku, terus difoto, cekrek, gaya kan? Nih di sini bukan cuma buat gaya doang, karena beneran bisa buat baca dan lampunya di sini tuh dapat pencahayaan dan sambil ngecas pun bisa. Tuh keren kan? Nih jarang-jarang ada table, ada colokan buat listriknya, bisa buat ngecas handphone. Oke, geser ke area sini. Nih kan tadi tempat tidurnya, bahkan bisa untuk pakai kayak istilahnya apa? Kupingan gini ya tempat tidurnya, karena lega banget. Jadi oke lah untuk pakai begini. Bahkan untuk bedside table pun istilahnya apa ya? Bahasa Jermannya turah-turah gitu ya. Karena ada space yang lumayan gede di sini, kosongan tuh.
pakai lampu pun oke, bisa balance kanan kiri karena bedside table-nya tadi lega. Jadi untuk lampu yang gantung seperti ini pun masih oke. Lucu sih modelnya kayak gini. Nah, untuk bagian belakangnya ini senada ya. Untuk wallpapernya dengan apa nih, headrest-nya dia motifnya kayak mirip-mirip ya. Padahal ini wallpaper. Kalau ini fabric beneran, yang ini fabric bohongan. Nah, untuk area sini ini ada satu kredensa. Lumayan ya, pakai motif yang berbeda. Sininya kayu gelap, sininya kayu terang, dan ada beberapa tempat penyimpanan di area sini. Tapi untuk TV kayaknya mungkin kurang naik sedikit ya. Kecuali kalau kita pas duduk gini. Tapi kalau rodok goler-goler, agak goler-goler. Maaf, agak goler-goler, mungkin kayaknya perlu naik sedikit ke bagian atas. Dan ada apa di sini? Yuk kita buka. Wah, ada balkon guys. Ada capung juga. Gimana bukanya nih? Oh sorry, kesini. Nah, ini dia. Ada cengcorang. Halo, belalang sembah. Nah, untuk area balkon sini termasuk oke lah, lebarnya sebetulnya 1 meteran. Tapi karena kepotong ini nih untuk bagian depan ini, jadi kurang lebih di sini sekitar ya 60 sentian lah. Dan dapat satu taman, bisa untuk taman gantung, juga bisa buat bakar sate ya. Enggak lah. Dan termasuk oke, terangnya dapat juga karena railingnya dia pakai kaca tapered. Termasuk kelihatan mewah ya. Dan ini yang unik nih, ternyata frame-nya di sini tuh hitam. Asik sih. Nah, habis nongkrong-nongkrong di balkon sore-sore, kita masuk dan kita mandi karena ceritanya kita mau tidur. Nih, sore-sore mandi, mau tidur, nggak apa-apa deh. Ada satu lagi ternyata di sini, yaitu walk-in closet mini. Karena ya lumayan dapat area segini, bisa lah disebut walk-in closet apa enggak ya. Ini termasuk area penyimpanan wardrobe atau pakaian lah ya. Dan ini sementara sih posisinya terbuka. Baiknya sih memang tertutup ya. Di sini mau pakai yang model kaca, sekarang kan pintunya bisa, atau mau benar-benar pakai nuansa perkayuan lagi, tetap bisa dan matching. Tetap permainan kayak gininya nih harus ada ya, biar kelihatan keren. Atasnya ini ada yang buat bukaan gini, kalau yang bawahnya bisa tutupan. Untuk pakaian dilipat juga mungkin bisa ditaruh di sekitaran sini, pakaian gantung di situ. Dan untuk yang berias nih, bisa banget di sini. Tuh buat naruh peralatan rias masih oke dan nggak ngejeduk juga ya, nggak mentok gitu ya. Buat duduk sambil buka-buka dan berias. Cuma kalau mau berias lebih full body mungkin ini nggak bisa ya. Sementara cuma segini doang. Tapi oke lah, ada cerminnya di sini. Ya udah, kita geser ke kamar mandi. Nah, ini dia kamar mandi di dalam kamar tidur di lantai 2. Kamar mandi ini ada perbedaan dengan beberapa kamar mandi lainnya ya. Jadi secara ukuran dia panjangnya 2,75, lebarnya 1,75, dan beberapa lagi yang beda adalah nih, untuk wastafel dia lebih gede dan juga cerminnya lebih gede. Untuk hal-hal lainnya kurang lebihnya sama. Oke, kita sudah selesai jalan-jalan di rumah ini, rumah mewah di kawasan Surabaya Barat. Dan ini termasuk lokasi strategis loh ya, dekat dengan pintu tol dan akan dilewati Middle West Ring Road yang nyambung juga ke pintu tol yang satunya lagi. Yaudah, cepetan hubungin Rianto, kita jalan-jalan di rumah ini sebelum kehabisan, karena limited loh ya. Sampai ketemu!